Halo teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Clemens Raharja. Saya adalah founder dari The Entrepreneur Society, sebuah komunitas pengusaha muda yang diciptakan untuk satu visi, yaitu mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi SARA dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Nah, hari ini saya diundang oleh Insight Tour nih untuk sharing katanya tentang pengalaman iman. Jadi, saya pengen bagikan juga sedikit kisah-kisah mungkin pada saat saya waktu mulai merintis dari usaha pertama, waktu saya masih perantauan di Melbourne. Jadi kisah hidup saya mungkin banyak teman-teman yang udah pernah dengar. Saya kuliah waktu dari tahun 2003 dan saya baru mulai kembali ke Indonesia tuh tahun 2014, 15, 16 kemarin mulai menetap di sini. Dan memang mungkin kalau kita ngomongin tentang ikut sertaan atau campur tangan Tuhan dalam hidup, terkadang mungkin kita ngerasa ada momen-momen di mana kita nggak bergantung sama Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan tuh nggak pernah jauh. Jadi ini yang saya rasakan. Pada saat saya waktu mulai di Melbourne dulu, itu saya dolar tuh naiknya gila-gilaan. Pada saat waktu saya kuliah 2003 ke 2005, mungkin kalau teman-teman ingat juga ya, itu dolar tuh saya lupa dari 2000 ke 8000 atau 8 ribuan ke arah 12 sampai 14 ribuan dia naik. Jadi efektif budget dari papa mama itu turun tinggal sepertiga. Di semester kedua saya bilang sih, papa mama sih bilang katanya, udah Clems, kamu kuliah aja yang bener, kamu pokoknya cepetin lulus, jangan mikirin keuangan apa segala macem. Tapi si papa bilang juga katanya papa mama pasti support lah istilahnya, dan mereka udah kerja keras tuh. Tapi saya bilang di semester kedua, pap nggak apa-apa deh, kayaknya saya pengen coba untuk cari pekerjaan tambahan, pekerjaan sampingan. Nah, pada saat lagi proses seperti itu memang sedikit tough. Jadi saya bilang, Pak Mama udah biayain kuliah, coba kalau misalkan emang boleh saya kerja, saya coba biayain hidup saya sendiri. Jadi mulai dari kos, transport, dan sebagainya. Dan itu yang terjadi. Nah, pada saat mulai kerja, memang sebagai anak rantau itu kita dapat limit itu cuma 20 jam seminggu. Kalau kita ngomong 20 jam seminggu itu ya mau berapa banyak duit sih yang bisa kita kumpulin? Cukup untuk hidup, untuk transport, untuk bayar kos-kosan. Tapi kalau mau jalan-jalan, mau senang-senang, mau entertainment, ya mau keliling Melbourne dan sebagainya, itu habis, nggak cukup. Akhirnya di situ mulai saya ngelihat banyak peluang-peluang. Saya biasa bagikan tuh ada 4 esensi kewirausahaan yang saya sering sharingkan di The Entrepreneur Society, dan ini justru saya dapatkan pada saat saya lagi ngerantau di sana, justru karena lagi kepepet seperti itu. 4 esensi kewirausahaan ini saya sebutkan. Yang pertama tuh kita harus fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Yang kedua ini kita yang paling penting fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Duitnya akan datang belakangan, berkatnya akan mengalir belakangan. Itu yang terpenting. Saya ngomong seperti ini, saya dapatnya dari mana nanti saya akan sharingkan. Yang ketiga itu jual produk, barang atau jasa punya orang lain terlebih dahulu. Dan yang keempat, modal itu penting tapi bukan suatu keharusan. Kenapa saya bisa bilang fokus bantu orang lain terlebih dahulu? Yang pertama tadi, peluang tuh ada di mana-mana. Pada saat saya waktu semester pertama, tarik mundur lagi sebelum saya mulai kerja itu, saya pas baru pertama kali ke sana, saya nggak punya teman. Saya lost, saya kehilangan arah, dan benar-benar itu kota pertama, dan bahasanya juga bahasa bukan first language. Jadi ngomong bahasa Inggris itu bukan bahasa sehari-hari kita, bukan bahasa mother tongue-nya kita, dan itu harus beradaptasi lagi dengan culture, beradaptasi dengan biasanya hidup di bawah naungan orang tua. Di sana harus hidup sendiri, harus ngatur hidup sendiri, harus bisa dari kosan, bersihin segala macam, belanja, bahkan masak. Jadi itu adaptasi yang cukup panjang. Pada saat semester pertama itu saya dibantu sama satu teman dari Pontianak, namanya si Susanti, dan dia yang bantuin saya justru untuk nyari kosan pertama, belajar cara naik kendaraan umum dan sebagainya. Di semester kedua awal, saya bilang, saya udah dibantu sama orang, saya harus bisa kontribusi lagi, dan saya ikut akhirnya volunteer di kampus untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, justru di sini, saya tanpa sadar, saya banyak bantu mahasiswa-mahasiswa baru, terutama yang mereka baru datang ke Melbourne, itu untuk beradaptasi seperti saya, untuk transisi dari tadi yang kita mungkin penyesuaian hidup segala macam, itu justru jadi lebih mudah. Di situ, kalau kita bantu orang, itu kita memposisikan diri kita sebagai seorang expert di bidangnya. Sadar nggak sadar, ini adalah salah satu metode untuk branding. Nah, justru kalau kita ngomong seperti itu,
Awal semester saya nganterin mereka tuh, oh selamat datang ke Deakin University, di sini perpustakaan, di sini kampus fakultas ekonomi, fakultas kedokteran dan sebagainya. Pendaftaran ke sini, kalau mau makan nanti di sini. Akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Justru kita bikin programnya bukan cuma untuk survival di dalam kampus, tapi survivalnya itu harus bisa bertahan hidup di luar kampus. Karena sebagai anak rantau kita nggak hidupnya cuma di dalam kampus saja. Dari situlah justru banyak peluang-peluang yang muncul. Banyak yang nanya, Clems, ini buat teman-teman yang nggak tahu, kalau misalkan kita ngomong perbedaan culture ya, kalau kita di Indonesia ini, saya selalu ambil contoh yang paling gampang, toilet kita itu kan pasti air dan selang di mana-mana. Tapi kalau di sana tuh nggak ada selang air, dikasih roll tissue. Nah itu adaptasi yang sangat-sangat, kalau buat orang-orang dari Asia ke sana pasti kaget gitu. Jadi akhirnya banyak yang nanya, mau beli ember sama gayung di mana? Mungkin kalau saya mau ngecoanin dulu itu bisa jadi berkat tuh. Jadi saya bantu mereka, dan singkat cerita komunitasnya berkembang, teman-teman makin lama makin banyak, dan di situ justru saya percaya Tuhan bukain jalan. Pada saat akhir semester kedua itu ada anak dari Malaysia yang malam-malam nelpon, dan ini jadi satu cikal bakal bisnis pertama saya di sana. Anak ini nelpon pada saat zaman dulu tahun 2003 itu, 2003-2004 itu ya, kita kalau mau nelpon international call, anak-anak ini kan mahasiswa asing, mereka kan datang, mereka masih perlu untuk telepon orang tuanya di negara asalnya. Kalau lewat handphone, dulu nggak ada tuh yang namanya WhatsApp, call, BBM, dan sebagainya. Skype pun belum ada. Jadi teknologi itu masih harus telepon dari telepon kabel, ditelepon ke server. Beli pulsa prabayar lewat pulsa kartu. Nah, anak ini malam-malam dia nelpon, dia bilang katanya, Clems, suaranya sesenggukan kayak habis nangis. Saya urgent nih, mesti nelpon papa mama, tapi kartu saya habis. Saya mesti gimana? Dia bilang, mau belinya di mana jam segini? Itu udah jam 10, jam 11-an. Akhirnya saya bilang, kamu tinggal di mana? Waktu ditelepon kan pakai bahasa Inggris. Saya bilang katanya, kamu tinggal di mana? Dia sebut alamatnya. Saya bingung alamatnya di mana, kan sama-sama anak rantau. Nah, justru dulu kalau mau ngelihat alamat gitu kita masih harus buka buku map tebel. Sekarang enak tinggal Google aja kan. Nah, terus kita ngomongin gitu, akhirnya dia sebut alamatnya, saya nggak tahu. Saya bilang, kamu pulangnya naik kendaraan apa? Ada naik bus 767. Saya ngelihat jadwal busnya, pakai di sana zaman dulu tuh masih flyer tuh dibagiin. Jam bus terakhir itu di jam 10-an lah kalau nggak salah. Udah nggak ada kendaraan umum. Mau suruh dia beli di mana? Dia lagi urgent, suaranya habis nangis. Terus dia bilang katanya butuh mau nelpon orang tuanya. Akhirnya saya bilang, ya udah deh gini, kamu catat aja nih PIN saya ya. Kamu catat sekarang, kamu pakai. Terus dia bilang, Clems, bayarnya gimana? Aku bilang katanya, udah nggak apa-apa. Kan kamu lagi butuh, nanti pakai aja dulu deh, it's okay gitu. Dari situ justru timbul ide baru. Setiap penerimaan mahasiswa baru, akhirnya saya jadi menawarkan produk itu. Saya cari ke distributornya, saya bisa nggak jadi resellernya. Itu yang tadi dibilang, jual produk orang lain terlebih dahulu. Ini kalau ngomong kayak gini, ini kan ilmu yang teknis yang sebenarnya kalau orang mau ngelihat peluang itu ada di mana-mana. Jadi itu bisnis pertama saya. Singkat cerita, akhirnya saya bisa mulai, saya selalu cari anak rantau butuh apa lagi sih? Akhirnya pertama dia butuh teman. Akhirnya kita bikin komunitas. Dari teman itu pengen ngeliat-liat kota Melbourne. Akhirnya saya cari juga tour and travel. Bilang katanya, kalau misalkan saya bisa bawa 10-20 orang, bisa dapat diskon nggak nih dari publish rate-nya? Ternyata di situ juga dia bilang katanya, kalau emang bisa bawa 10-20 orang, kenapa nggak sewa bus aja langsung? Jadilah bisnis tour pertama. Akhirnya kita day trip, pergi pagi pulang sore, nggak nginep. Dan itu justru akhirnya komunitasnya berkembang, dan makin lama makin rame. Lalu ya mulai mengembang sampai ke broker kos-kosan, sampai akhirnya bisa nyewa rumah sendiri, akhirnya bisa jadi punya kos-kosan sendiri juga, sampai akhirnya ya terus berkembang. Dan ini semua karena saya fokus untuk bantu anak rantau, segmentasi pasarnya, dan mereka tuh benar-benar supaya mempermudah mereka transisi pada saat mereka harus beradaptasi di kota yang baru. Jadi semua dimulai dari situ. Nah, kalau kita ngomong Tuhan tuh bukain jalannya seperti apa? Ini pengalaman yang saya alami, dan justru akhirnya saya sampai bisa di tahun 2009-2010 saya berhenti kerja full time. Jadi selama transisi itu tuh saya masih kerja tuh sambil ngebangun sampingannya lah istilahnya. 2010 itu kita udah full time, ada property advisory firm di Melbourne. Jadi untuk tadi udah ngurusin anak-anak rantau, ada yang pas 2007-2008 itu orang tua muridnya bilang, ya udah deh Clems, Om nggak apa-apa anaknya ikut sama kamu 12 bulan karena minimum ngekos itu emang setahun kontraknya. Tapi setelah itu, Om kalau mau beli boleh nggak? Orang tua muridnya nih. Akhirnya aku tanya sama agent, kan ada teman agent di Melbourne, dia bilang, oh boleh.
justru komisinya malah lebih gede lagi. Itu per referral commission bisa dapat sekitar 2.500 waktu itu untuk Australian dollar. Jadi ya mulainya dari situ sampai akhirnya saya ngambil license, property agent license, dan akhirnya kita memutuskan untuk bikin property advisory firm. Dan itu terus berkembang karena fokusnya cuma bantu orang lain terlebih dahulu. Nah, memang kalau mau dibilang pada saat waktu saya di Melbourne itu, apakah saya benar-benar intimate banget, deket sama Tuhan yang istilahnya sampai doa tiap hari dan sebagainya? Pada saat itu justru saya bilang itu momen-momen dimana saya lagi hilang arah di situ. Karena pada saat kita ngomong di Indonesia dulu, saya aktif pelayanan pada saat SMP SMA di Persekutuan Doa di OMK. Tapi pada saat lagi transisi ke sana di Indonesia itu kita tuh mungkin kalau bilang agama tuh cuma ada 5 atau 6 gitu ya yang diakui sama negara. Nah, kalau kita ngomongin di sana, itu saya dihadapkan dengan pilihan tuh sampai ratusan agama dan aliran kepercayaan. Dan di situ sempat istilahnya apa ya, saya jadi bilang agama itu ciptaan manusia, saya percaya sama Tuhan dan saya berdoa secara Katolik, tapi saya nggak perlu ke gereja tuh. Ada momen-momen di mana saya sempat hilang arah.